Orang yang senantiasa menjaga akan dalam keadaan wudu, Allah muliakan kepada orang itu 7 kemuliaan. Di antaranya adalah tawabul malaika fi suhbati, malaikat rahmat senang berada di dekat orang yang berwudu. Kayak ini yang diwudu sekarang keadaannya, itu malaikat rahmat senang berada di dekat dia. Maka diliputi dalam kasih sayangnya Allah. Kemananya happy bawaannya, senang, bahagia, membawa keberkahan. Kenapa? Yang punya bawa di dekatnya malaikat rahmat semuanya. Syaitan jauh dengan orang yang senantiasa dalam keadaan wudunya. Nomor 1 kemuliaan yang kita dapat. Kemuliaan yang kedua kita dapatkan adalah la yazalul qalamu ratban min kutbi thawabih. Senantiasa penanya Allah itu, malaikat yang menulis catatan amal kebaikan itu sibuk senantiasa basah pulpennya. Sebuah isyarat bagaimana pena itu dulu dicelup di tinta, artinya basah terus. Kenapa basah terus? Saking banyaknya menulis pahala orang yang dalam keadaan berwudu. Yang di majelis, yang di masjid dalam keadaan suci, padahal duduk aja, ada ngapa-ngapain, ngelamun aja misalnya, tapi wudu, malaikat menulis terus daripada amal kebaikan yang kita lakukan sebab kita dalam keadaan suci berwudu. Masya Allah. 2. Kemuliaan yang ketiga adalah tusabbih a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota tubuhnya orang yang suci berwudu itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Nih wajah, tangan, kepala, kaki kita yang kita basuh anggota wudu itu senantiasa mengucap tasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ucapan kalimat tasbih itu pahalanya luar biasa di akhirat, besarnya luar biasa. Tidakkah kita ingat bagaimana cerita Nabi Allah Yunus yang dimakan oleh ikan yang besar di dalam lautan, dalam keadaan gelap, kan ada oksigen ya, dalam perut ikan, bau amis, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, dia bertasbih kepada Allah yang dikenal dengan tasbih Nabi Yunus. Bacaannya ya, bukan tasbihnya, bacaan tasbihnya yang diabadikan dalam Al-Quran itu. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran cerita ini, kata Allah, seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang senang bertasbih, niscaya akan kami tenggelamkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kita kada perlu repot-repot untung bertasbih, tapi ketika kita dalam keadaan berwudu, anggota tubuh kita otomatis bertasbih kepada Allah. Jadi jangan heran biar nanti di akhirat menjumpai catatan amal begitu banyak pahalanya, perasaan aku banyak begawi amal lain di dunia, sekalinya orangnya senang wudu ya. Anggota tubuhnya banyak bertasbih, pahala tasbih, pahala tasbih, tasbih. Padahal dia begawi di pasarnya, padahal dia lagi di kantor duduk di depan komputernya, tapi pahala terus mengalir. Kenapa? Anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah. 3 sudah. Yang keempat, la tafutuhu takbiratul ula ay ma'al imam. Orang yang senantiasa wudu itu tidak akan tertinggal takbir pertama bersama imam. Artinya kita bakal masuk, ada perlu mencari baju, ada perlu mencari. Idza nama ba'atha Allah Ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila orang yang berwudu itu
Nabi juga ada. Allah mengutus seorang malaikat khusus yang Allah ciptakan untuk menjaga yang tidur dalam keadaan wudu itu dari keburukan, kejahatan as-saqalain, jin dan manusia. Gurih, tapi dalam perlindungan malaikat yang diutus oleh Allah, dia syaitan. Tapi apabila dia tidur tidak dalam keadaan suci, maka malaikat menjauh, syaitanlah yang mendekat kepadanya malam itu. Lalu gurihnya macam-macam mimpi yang terbaiknya. Kenapa? Wudu. Jadi bila nak gurih, wudu dulu. Habis pakai, habis sikat gigi sebelum tidur, wudu. Masalah tersentuh pasangan oleh malaikat dari keburukan jin, syaitan, dan keburukan manusia. Siapa tahu ada manusia yang hendak berbuat jahat lawan kita, malaikat yang menjaganya dengan caranya Allah. Atau ada jin yang ingin berbuat jahat, syaitan dengan kita, tidak bisa dia mengganggu kita ketika tidur. Mimpinya kita diganggunya tidak bisa, mimpinya jadi mimpi-mimpi yang baik, karena rohnya kita dibawa oleh malaikatnya Allah. Seandainya kita meninggal ketika tidur itu, maka kita pun meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, syahid. Nah, ini makanya guring pun kita yang keenam, wa yusahhilullah ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah akan mudahkan bagi orang yang berwudu menjalani sakaratul maut. Sakaratul maut itu menjelang wafat. Karena di situ ujian paling berat orang beriman. Bukan ketika kita hidup, Pak. Bukan ketika kita besar sekarang, tapi ketika sakaratul maut, disitulah iblis syaitan kumpul untuk membuat kita itu mati kafir, supaya hilang iman kita. Karena itulah capeknya syaitan iblis itu di akhir itu. Kalau semasa hidup mungkinnya menggoda kita, merayu kita melakukan dosa, itu ingin menyesatkan kita dalam kekufuran. Karena itulah intinya, matinya kayak apa? Maka ketika kita menghadapi sakaratul maut supaya aman, supaya selamat, meninggalnya bagus, terhindar dari fitnah syaitan tadi itu, hendaklah kita meninggal dalam keadaan berwudu supaya syahid, supaya aman. Menyegari kalau negara diwudukan, ya anaknya yang mewudukan, meninggalnya dalam keadaan suci. Ya, itu pesankan itu kita pun calon juga. Ya, ada orang aja kita kisahkan, kita pun juga camat-camat juga calon mati juga. Pesankan anak kita, jangan bilang mama sudah sangat wudu akan. Kemuliaan yang terakhir adalah yakunu fi amanillah madama 'ala wudu. Orang yang senantiasa berwudu itu senantiasa di dalam lindungannya Allah, keamanannya Allah. Ayo, keamanan mana yang paling aman di dunia ini kecuali keamanan yang dijaga oleh Allah. Sehebat apapun manusia menjaga, manusia itu bisa lalai, bisa lupa, bisa keledor, bisa mengantuk, bisa keguring. Sehebat apapun elektronik